Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba membandingkan kehidupan SMA aku dan kehidupan perkuliahan aku. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak tahu aku dulu SMA-nya di mana, jadi dulu aku itu sekolah SMA-nya di BPK Penabur. Nah, aku itu dulu ngambil yang IPA, ya iyalah karena aku sekarang jadi anak FKG, jadi nggak mungkin aku ngambil IPS. Nah, terus sekarang aku itu berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran. Nah, sekarang aku tuh mau ngebandingin di antara kehidupan kuliah aku dan kehidupan SMA aku, itu tuh mana sih yang lebih sibuk, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih padat, dan hal-hal kecil lainnya gitu. Supaya kalian yang masih SMA dan kalian mau kuliah, kalian itu semoga bisa kebayang setelah ngeliat video ini. Nah, pertama-tama aku tuh mau nyampein tentang background sekolah SMA aku dulu. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, tapi harusnya kalian tahu sih, karena menurut aku pribadi sekolah SMA aku cukup terkenal gitu. Kayak cabangnya ada di mana-mana juga, yaitu BPK Penabur. Kayak orang-orang sih biasanya pada tahu. Cuma kalau misalnya kalian nggak tahu, kadang orang-orang tuh pada ngira, pada first impression tentang sekolah aku itu kayak, wah isinya anak-anak pinter semua, anak-anak berprestasi semua, terus tugasnya banyak, ujiannya banyak, ulangan tiap hari. Nah, sebenarnya aku setuju juga sih sama semuanya itu, karena memang aku pribadi merasa sekolah aku itu anak-anaknya berprestasi juga. Dan selama aku SMA dulu, aku juga sering ngebandingin gitu kan, kayak SMA aku sama SMA lainnya. Dan ternyata memang sekolah aku itu tergolong kayak sekolah yang paling sibuk gitu loh. Kayak kadang tuh kita tugasnya banyak banget, terus kayak seminggu itu bisa kayak hampir tiap hari ulangan atau nggak ada remedial gitu. Jadi kayak emang dulu orang kalau ngeliat Penabur tuh pasti kayak pandangan mereka tuh kayak sekolah yang apa ya, anak-anak itu pasti sibuk gitu. Nah, di sini aku mau ngebandingin sama kehidupan kuliah aku, dimana aku sekarang jadi anak FKG yang pastinya nggak kalah sibuk juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, FKG itu kepanjangannya adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, sekarang aku mau bahas dulu dari sebutannya aja, dimana kalau misalnya kalian masih anak SMA, itu kalian sebutannya masih siswa. Sedangkan kalau misalnya kalian sudah kuliah, sebutan kalian itu udah mahasiswa, yaitu di atasnya siswa. Nah, dari sebutannya aja tuh itu udah beda banget. Kalau misalnya siswa, kalau misalnya kita dulu masih SMA, kan kadang kalau misalnya kita masih nakal, terus kayak masih ngebangkang, kayak orang tuh pasti pada bilangnya kayak, ah yaudahlah dia masih bocah, dia masih SMA, kayak masih nggak tahu apa-apa gitu kan. Sedangkan kalau misalnya udah mahasiswa sendiri itu kayak apa ya, kita dituntut untuk menjadi lebih dewasa, lebih sopan, dan lebih menjaga etika gitu loh. Apalagi kalau misalnya aku ngambil FKG ya, aku tuh pasti kayak kalau misalnya dimarahin sama dosen tuh pasti diomonginnya kayak gini, kamu itu gimana mau jadi dokter gigi kalau kamu aja kayak gini. Jadi kayak, kok calon dokter gigi kayak gini sih, gitu-gitu loh. Jadi aku sendiri ngerasa kayak menjadi mahasiswa itu pasti beda banget sama waktu dulu jadi SMA, dimana waktu SMA tuh kita kayak masih bebas gitu loh. Sedangkan kalau sekarang jadi mahasiswa tuh kayak kita harus lebih sopan, lebih disiplin, dan segala macem. Nah, tapi opini aku ini mungkin nggak akan sama dengan opini anak-anak fakultas lain, karena seperti yang kita tahu, nggak semua fakultas itu kesibukannya sama. Dimana kalau misalnya di univ aku, misalnya kayak anak Vkom atau ilmu komunikasi gitu, mereka itu kan kayak lebih santai gitu. Tapi aku tahu juga mereka nggak mungkin santai sepanjang waktu kan. Mereka juga kadang punya project yang besar, dimana kalau misalnya mereka lagi ngerjain project itu pasti mereka super sibuk banget. Nah, cuma apa ya, aku nggak bisa nyamain pandangan aku dengan pandangan orang lain. Jadi di sini aku mau memberitahu ke kalian tentang opini aku tentang perbandingan kehidupan SMA dan juga kuliah gitu, berdasarkan fakultas yang aku jalanin sekarang gitu. Poin yang pertama, aku mau ngebahas tentang tingkat kepadatan jadwalnya, dimana kalau misalnya SMA itu jauh lebih padat dibanding sama kuliah. Jadi kalau misalnya di SMA dulu tuh aku masuk jam 6.45, terus pulangnya jam 14.20, dan itu tuh kadang jam 14.20 itu belum sama les, belum sama misal ada ekskul atau misalnya ada latihan. Kadang kan dulu kalau SMA ada zamannya latihan pensi segala macem. Dulu aku kadang kalau SMA suka tampil sama grup nari aku, jadi kadang kita kayak pulang sekolah harus latihan, atau nggak misalnya latihan paskib lah segala macem. Terus belum ditambah aktivitas lain-lainnya, kadang masih ada tugas, terus kayak kerja kelompok gitu. Jadi aku sering banget dulu kayak pulang rumah, nyampe di rumah itu kayak udah jam 6 sore atau nggak jam 7 sore, dan itu posisinya kayak masih pakai seragam gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian kuliah, itu sebenarnya jadwalnya itu lebih kayak bolong-bolong gitu loh. Jadi kalau misalnya aku paling pagi tuh masuk jam 7 pagi, terus misalnya nanti materi sampai jam 9 pagi.
Terus nanti tuh kadang bisa kosong jadwalnya sampai jam 1. Jadi di situ kita bisa pulang dulu. Nah, pulang itu enak, bisa tidur siang, bisa makan, bisa nonton segala macam. Nanti jam 1 kita balik lagi ke kampus. Terus kadang cuma kelas sampai jam 3 gitu misal. Udah, terus itu kita pulang lagi. Nah, jadi bedanya kuliah sama SMA tuh gitu. Jadi kayak lebih padetan SMA sih kalau kata aku. Meskipun nanti di kuliah juga banyak kesibukannya, cuma kalau berdasarkan jadwalnya itu memang lebih padat SMA kalau kata aku gitu. Terus kadang kalau misalnya kuliah itu ada satu hari di mana kita bisa libur plong, nggak ada jadwal. Karena kalau misalnya di aku kan anaknya banyak gitu kan, satu angkatan misal 140 orang. Nah itu kan dibagi 3 sesi misal buat praktikum. Nah jadi sesinya aku itu praktikumnya di hari Senin. Jadi yang hari Kamis itu nanti diisi sama yang sesi ketiga. Sehingga nanti kalau misalnya aku hari Kamis aku udah nggak ada kelas lagi. Jadi hari Kamis tuh aku bisa kayak seharian kosong nggak ada kelas. Jadi kalau misalnya kuliah lebih enaknya gitu sih, kayak bisa sehari itu dapat hari libur gitu. Kalau di SMA kan nggak ada kan hari kayak gitu, kayak pasti setiap hari belajar gitu. Oke, yang kedua aku mau ngebahas tentang tingkat kesibukannya. Dimana kalau misalnya sibuk sih, kalau kata aku dua-duanya sama-sama sibuk. Meskipun keduanya itu nggak bisa disamain gitu loh sibuknya, karena mereka sibuknya dalam hal yang berbeda. Nah kalau misalnya di SMA itu kadang kita banyak belajar hal yang sebenarnya nggak kita pelajarin nanti kalau waktu kita kuliah gitu. Jadi kayak semua tuh hampir kayak kita pelajarin. Misal kita belajar PKN, belajar sejarah yang gitu-gitu kan. Yang padahal sebenarnya kalau misalnya kalian kuliah nanti kalian nggak bakal ketemu pelajaran itu gitu. Kalau misalnya di aku ya, aku nggak bakal ketemu. Nah tapi aku sendiri pribadi tahu kayak itu tuh alasannya bagus, kayak pasti menambah wawasan kita juga gitu. Kayak nggak mungkin lah kayak guru ngasih pelajaran itu tapi kayak nanti nggak ada faedahnya di dalam kehidupan kita. Nah tapi kadang karena passion kita bukan di situ, sehingga kadang tuh kita kayak males belajarnya gitu loh, karena memang passion kita bukan belajarin hal itu. Sedangkan kalau misalnya kita kuliah kan kita udah memilih untuk belajar hal itu, jadi mau nggak mau pasti kita itu seneng gitu loh ngelakuinnya. Nah kalau di SMA itu yang bikin aku jengkel dulu tuh kayak banyak pelajaran yang menurut aku kayak nggak penting gitu, meskipun sebenarnya penting, cuma menurut aku kayak ngapain sih belajar kayak gini, kayak ujung-ujungnya juga nggak kepake ya kan. Kayak misal matematika, belajar ini belajar itu kayak bahannya banyak banget tapi kayak ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan. Nah dulu aku sempet jengkel kayak gitu, tapi kalau misalnya di kuliah tuh kayak aku bakal belajarin hal yang aku suka gitu, karena memang aku memilih untuk ngambil jurusan itu. Nah terus dulu kalau misalnya SMA tuh banyak banget tugasnya, kayak kadang kalau misalnya pelajaran BI ada grupnya sendiri, misal suruh bikin grup 5 orang, itu kan ABCDE beda lagi. Ntar si BI ini tugasnya suruh bikin drama. Terus nanti kalau misalnya grup Inggris beda lagi, isinya 7 orang, beda lagi orangnya, suruh bikin short movie. Terus nanti misal sejarah ada presentasi individu, yang gitu-gitu sih yang bikin SMA aku itu dulu kayak sibuk banget, karena memang tugasnya itu beda-beda dan anggota grupnya itu beda-beda. Terus kadang mereka maunya dikumpulin dalam 1 minggu yang sama. Jadi kayak seminggu itu kayak tugas ini, tugas itu harus dikumpulin semua dalam minggu yang sama. Nah yang itu sih yang kadang kalau bikin hektik gitu. Nah kalau misalnya di kuliah itu kita tuh nggak sepanjang waktu ada tugas gitu loh, tapi memang kalau misalnya udah ketemu satu mata kuliah yang dia itu adalah sumber tugas, itu bisa kayak tugasnya banyak banget, kayak berasa dikerjain tapi nggak selesai. Ada juga yang kayak gitu, tapi kayak nggak semua matkul, nggak semua kayak gitu, kayak beberapa ada yang cuma dengerin dosen gitu. Dan di kuliah itu banyak banget presentasi gitu, dan setelah presentasi itu kita harus bikin makalah, itu sih yang berarti di situ. Nah kalau di SMA kan itu kita tuh kadang kalau misalnya dikasih tugas, misalnya suruh ngerjain ini, suruh ngelengkapin ini, itu kan kita bisa nyontek temen ya, jadi kayak lebih kerasa ringan gitu. Tapi kalau misalnya kuliah, kalian kan harus presentasi, gimana kalian mau nyontek ke orang? Maksudnya kayak presentasi ya mau nggak mau kalian harus ngerti gitu, kalian harus ngerti supaya kalian bisa ngejelasin ke orang lain. Nah kalau kuliah itu yang bikin beratnya di situ gitu. Terus kalau aku di FKG yang bikin sibuknya itu adalah praktikum. Nah praktikumnya itu kadang bisa sampai sore gitu loh. Dan kadang kalau misalnya praktikumnya nggak di ACC, itu tuh kita harus bawa pulang ke rumah, terus kita harus benerin sendiri, atau nggak misal kita benerin bareng temen gitu. Jadi kayak sebenarnya bikin sibuk di FKG itu adalah praktikumnya sih kalau kata aku, karena dia benar-benar menuntut keterampilan tangan dan presisi banget gitu. Oke, poin yang ketiga yaitu tingkat keseriusan. Nah, di sini aku mau bahas tentang tingkat keseriusan aku mendapatkan nilai yang bagus ya.
Kalau misalnya dulu SMA, aku memang tergolong anak yang ngejar nilai bagus gitu. Kayak dulu aku juga lumayan rajin, terus aku juga dulu ranking di kelas. Nah, tapi serajin-rajinnya aku juga dulu SMA itu kayak masih ada rasa males gitu loh, kayak belajar ulangan H-1, maksudnya kayak yang SKS gitu. Terus tugas juga kadang kalau males aku mikirnya ya udahlah bisa nyontek temen atau nggak guru les yang ngerjain, kita tinggal copy paste. Nah dulu kalau SMA tuh kayak lebih santuy gitu, kayak lebih santai karena kita ngerasa kayak ya nilai kita tuh nanti kayak nggak penting gitu endingnya. Ya penting sih buat yang mau ngambil SNMPTN atau yang mau ngambil swasta tapi jalur rapot. Tapi kayak itu tuh kayak kudu naik gitu kan grafiknya. Aku denger kalau misalnya SNM terus kayak nilainya harus di atas nilai tertentu gitu. Nah tapi kalau misalnya nilai kita kayak nggak mencukupi untuk masuk SNM juga sebenarnya kayak masih ada kayak SBM atau ujian mandiri, dan masih ada juga kayak ujian-ujian tertulis atau ujian saingan lainnya kalau misalnya mau masuk univ swasta. Jadi menurut aku dulu tuh kayak nilai itu aku nggak terlalu merhatiin gitu loh, nggak yang sampai kayak aku pantengin banget nilainya harus di atas gini, kayak enggak. Dulu aku SMA bener-bener santuy banget, kayak belajar ya belajar, harus dapet nilai bagus ya harus dapet nilai bagus, tapi nggak sampai yang kayak bener-bener harus dapet nilainya segini setiap ulangan gitu. Enggak sih, karena aku pribadi ngerasa ya kalau misalnya aku gagal di SNM ya aku masih bisa ngambil SBM gitu. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kuliah, aku ngerasa kayak kuliah itu udah nggak boleh main-main lagi. Jadi kalau misalnya ada ujian tuh aku harus nyicil gitu loh, kayak minimal H-1 seminggu aku harus nyicil, kayak udah belajar seenggaknya dikit-dikit gitu. Seenggaknya aku udah buka-buka buku, baca-baca sedikit atau bikin rangkuman. Beda banget dulu waktu sama aku SMA, karena aku mikir kalau misalnya nilai aku jelek kayak nanti tuh endingnya bakal bikin aku susah gitu loh buat nyari kerjaan dan segala macem. Kayak aku kayak maunya kayak aku harus belajar yang serius, nggak boleh main-main kayak SMA dulu, supaya nilai aku bisa bagus, bisa banggain orang tua, dan nanti bisa mempermudah aku dalam mencari kerja gitu. Nah terus yang keempat, di sini aku mau bandingin antara guru dan juga dosen. Dimana kalau misalnya guru itu jauh lebih bisa kita ajak ngobrol gitu. Kalau misalnya guru, aku dulu sama guru aku sih bisa sampai bercandaan, bahkan bisa curhat, bisa kayak bisa kenal lebih deket, terus bisa ngobrol yang kayak santai. Dan kalau misalnya memang dia salah ngajar, kayak kita bisa nyamperin mejanya, terus kita kayak bilang, Bu kok kayak gini sih, bukannya kayak gini. Terus kayak mereka tuh pasti kayak sebenarnya oh iya maksudnya yang kayak enak gitu loh. Sedangkan kalau misalnya sama dosen tuh aku kayak ngerasa nggak bisa se easy going itu gitu, karena dosen itu lebih mereka tuh kayak lebih fokus ke ngajar, kayak mereka kayak nggak ada fokus untuk interaksi sama kitanya gitu loh. Kayak paling dosen tuh cuma interaksi sama ketua angkatan kita. Jadi dosen tuh kadang kalau misalnya udah masuk ke auditorium, dia itu cuma ini doang, cuma masuk terus dia ngajar, terus nanti dia keluar lagi. Jadi kayak udah gitu loh. Paling kita bisa ngobrol-ngobrol sama dosennya itu nanti kalau kelas kecil. Ya aku juga nggak bilang kayak semua dosen tuh kayak serius killer terus nggak ada yang bercandaan. Enggak, ada juga dosen yang enak ngajarnya, ada juga dosen yang kayak kamu ini dari kota mana, kayak ngajak-ngajak ngobrol gitu. Cuma aku ngerasa kalau misalnya sama dosen itu nggak bisa ngobrolnya sedalam kayak ngobrol sama guru. Kalau guru tuh dulu waktu aku SMA, guru aku tuh kayak bisa tahu kayak aku adiknya siapa, terus aku punya kakak siapa gitu. Jadi kayak guru bisa tahu juga kayak orang tua aku siapa, tinggalnya di mana, yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya sama dosen tuh paling kayak hanya sekedar ngobrol biasa gitu. Dan dosen itu kadang kayak menurut aku tingkat ketegangan waktu ngajar itu kayak lebih tegang aja, nggak kayak guru gitu. Terus kadang kalau misalnya aku sama dosen, ya apalagi dosen di FK gitu kan pasti sih dokter-dokter spesialis yang memang udah hebat-hebat banget kan gelarnya. Jadi kadang kita tuh benar-benar harus menghormati mereka, kayak mereka itu harus dipanggil kayak dok gitu. Terus kayak kalau sampai kita cari gara-gara sama mereka, kayak itu tuh kayak bakal kena imbasnya ke kita gitu. Kayak aku pernah dikasih tahu sama dosen wali aku kayak jangan sampai macem-macem sama dosen, karena semua dosen bisa tahu gitu loh, kayak maksudnya kayak pasti kamu langsung ditargetin gitu. Jadi kayak menurut aku kalau sama dosen itu harus benar-benar jauh lebih hati-hati dibanding ngomong sama guru gitu. Nah terus yang kelima adalah tingkat kebebasan, dimana kalau misalnya aku ngerasa aku kalau misalnya kuliah itu kayak lebih bebas, karena aku pribadi kuliahnya di luar kota yang beda kota sama orang tua aku. Kalau misalnya dulu SMA kan masih satu kota sama orang tua aku, tinggal juga masih bareng, makan masih bareng. Sedangkan kalau misalnya kuliah itu udah jauh dari orang tua, tinggal sendiri, apa-apa sendiri, makan sendiri.
Dan apa ya, awal-awal itu aku sempat ngerasa homesick banget, sampai aku inget banget kayak seminggu pertama aku jadi mahasiswa itu aku tuh nangis terus kerjaannya, karena aku kangen banget sama orang tua aku, kangen banget sama rumah aku, dan kangen sama diri aku juga. Kayak aku ngerasa bener-bener kayak sendiri tuh rasanya nggak enak banget gitu. Cuma seiring berjalannya waktu ya mau nggak mau kita harus adaptasi kan, kayak akhirnya lama-kelamaan juga kebiasa gitu tinggal sendiri. Dan malah terkadang aku ngerasa kayak lebih enak sendiri, ada kalanya kayak aku mikir kayak gitu, karena apa ya, bisa jalan-jalan, maksudnya kayak bisa main ke kos teman kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dulu kan kayak apa-apa harus izin orang tua, kalau sekarang kan ya kalau mau main ke mall ya main ke mall aja gitu, kayak mau nonton ya nonton aja gitu. Jadi aku pribadi sih ngerasa lebih bebas gitu loh waktu kuliah. Cuma mungkin ada di antara kalian juga yang kuliahnya itu tetap tinggalnya satu kota sama orang tua, jadi mungkin kalian nggak bisa merasakan bedanya di poin yang ini gitu. Untuk poin yang keenam adalah poin yang terakhir, yaitu lebih menyenangkan yang mana, kehidupan SMA atau kehidupan kuliah. Nah kalau aku pribadi sih masih nggak bisa milih, karena aku juga baru kuliah beberapa semester, kayak aku sekarang baru semester 3, kayak aku tuh kayak masih jauh dari ending gitu loh. Jadi aku nggak tahu kedepannya itu ada hal-hal banyak banget yang bakal aku laluin, dan aku nggak tahu kayak itu tuh hal yang menyenangkan atau tidak. Tapi yang jelas sejauh ini kalau aku harus milih SMA atau kuliah, aku masih milih SMA, karena menurut aku di SMA itu ada hal-hal yang nggak bisa didapetin di kuliah. Kayak misalnya di SMA itu dulu aku kangen banget misal bisa pentas seni, kayak pentas seni setiap tahun, kayak tampil sama teman-teman sekelas, tampil sama grup-grup nari aku, terus misalnya pergi ke HSS-an temen gitu, terus main game bareng ya, yang kayak gitu-gitunya itu nggak akan bisa didapat gitu di kuliah. Nah terus mungkin karena aku mikir kayak di kuliah itu aku ngerasa kayak harus lebih serius dibanding SMA, jadi aku kadang ngerasa aku terlalu membawa serius kehidupan kuliah ini gitu. Kadang kalau misalnya SMA dulu kan aku masih bisa santai, masih bisa kayak yang nggak terlalu mikirin pelajaran. Cuma di kuliah itu aku ngerasa kayak aku harus lebih serius, nggak main-main lagi kayak SMA. Jadi mungkin aku terlalu membawa serius sehingga aku ngerasanya kayak kehidupan kuliah aku tuh nggak semenyenangkan kehidupan SMA. Nah aku juga nggak tahu, mungkin kedepannya aku bakal ngerasain banyak hal yang menyenangkan di kuliah. Cuma sejauh ini kalau misalnya aku suruh milih SMA atau kuliah, aku masih kangen banget sama kehidupan SMA, dimana kayak apa ya, dulu tuh masih ngerasain rasanya jadi bocah gitu, kayak ya lucu aja lah, maksudnya kayak masih bisa bebas gitu, kayak nggak dibebani dengan gelar yang kayak ini calon dokter gigi. Kayak dulu tuh kayak lebih bebas aja gitu. Nah semoga kalian suka sama videonya guys. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku. Kalau misalnya kalian ada request aku harus bikin video apa, tinggal komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku, yaitu @Evi_Carolina. See you in the next video. Stay safe and stay healthy. Bye guys.